Selamat malam Bapak Haris Abdul Malik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Malam, Pak. Perkenalkan, saya Muhammad Fuad Bagirmanan selaku Project Manager dari vendor Innotech yang dan saya berterima kasih atas waktunya. Baik. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan tim vendor yang terlibat dalam proyek ini. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Fuad Bagirmanan selaku Project Manager dan saya bertanggung jawab atas perencanaan, pengendalian proyek, dan komunikasi dengan stakeholder-nya. Kemudian Muhammad Rizky Wicaksono, dia adalah UI UX designer kita dan dia bertanggung jawab pada perencanaan antarmuka dan pengalaman pengguna. Selanjutnya adalah Muhammad Zidan Habibi Hendriansyah. Dia adalah front-end developer kami dan dia mengembangkan tampilan dan interaksi aplikasi mobile. Kemudian adalah Novel Rafid Rahmawan, dia selaku back-end developer kami yang mengembangkan API, database, serta integrasi data IoT. Yang terakhir adalah Zainal Basri Karangbusi. Dia back-end developer sekaligus tester kami yang melakukan pengujian sistem dan validasi fungsi aplikasi. Dalam proyek ini, stakeholder utamanya adalah Anda sendiri, yang Baik. mulia Haris Abdul Malik. Siap. Saya Terus, project manager dari tim IoT untuk fish farming. Perkenalkan. ya, salam kenal Pak. Ya, Nah, terima kasih. latar belakang proyek ini, budidaya ikan saat ini masih banyak dilakukan secara konvensional, khususnya dalam proses pemantauan kualitas air, penyortiran ikan, dan pemberian pakan. Metode manual ini memiliki beberapa risiko, antara lain membutuhkan waktu dan tenaga yang besar, tingginya risiko keterlambatan dalam mendeteksi penurunan kualitas air, pemberian pakan yang tidak terkontrol sehingga berpotensi boros. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kesehatan ikan dan kualitas hasil panennya. Maka dari itu, tujuan dari proyek ini adalah mengembangkan automated fish farming berbasis IoT dan artificial intelligence atau aplikasinya ya. Aplikasi ini kita Ya. namakan sebagai si pakan. Tujuannya meningkatkan efisiensi proses budidaya ikan, memungkinkan monitoring kualitas air secara real time, mengotomatisasi pemberian pakan agar lebih tepat guna, kemudian menyediakan data historis sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan. Dengan sistem ini diharapkan proses budidaya menjadi lebih akurat, efisien, dan berkelanjutan. Siap. Kemudian akan dilanjutkan oleh tim kita ya, yaitu Muhammad Rizky Wicaksano yang akan membacakan ruang lingkupnya. Silakan Mas Rizky. Nah, di sini untuk ruang lingkup yang pertama ada pengembangan aplikasi mobile, yang itu adalah aplikasi mobile sebagai antarmuka utama untuk pengguna, yaitu digunakan untuk memantau dan mengelola budidaya ikan. Dan juga ada fitur monitoring dengan kondisi kolam secara real time melalui data sensor. Setelah itu ada fitur notifikasi yang apabila terjadi kondisi tidak normal pada kualitas air atau pakan, maka aplikasi akan mengirim notifikasi ke pengguna. Dan yang kedua ada integrasi sistem dengan perangkat IoT, yaitu integrasi aplikasi dengan perangkat IoT yang terpasang pada kolam ikan. Dan yang kedua ada pengambilan data sensor kualitas air seperti pH dan kondisi lingkungan kolam. Dan yang terakhir ada integrasi sistem auto feeder untuk pemberian pakan ikan secara otomatis dan terjadwal. Dan untuk ketiga ada pengembangan backend dan database. Untuk perancangan dan pengelolaan basis data untuk menyimpan data pengguna, data kolam, dan data sensor. Yang kedua ada pengembangan API yang dimana sebagai penghubung antara aplikasi mobile dan perangkat IoT. Dan yang terakhir ada pengelolaan data historis. Ini untuk keperluan analisis dan evaluasi budidaya ikan. Ya, Mas Rizky.
monitoring kualitas air kolam secara berkala dan berkelanjutan. Yang kedua, pengaturan jadwal dan jumlah pakan ikan. Dan yang terakhir, penyajian data dalam bentuk informasi yang mudah dipahami oleh pengguna. Dan yang kelima ada pengguna sistem, yang dimana berisi untuk peternak ikan atau pengelola kolam sebagai pengguna utama dari aplikasi ini. Dan tim pengembang sebagai administrator serta pengujian. Baik. Terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya, Zainal Basri ya. Silakan Mas Zainal. Ya, sekarang kita di bagian rincian kegiatan proyek, di mana pelaksanaan proyek dilakukan secara bertahap, dimulai dari 1. Analisa kebutuhan dan perancangan sistem. 2. Pengembangan aplikasi mobile dan back-end. 3. Integrasi sistem dengan perangkat IoT. Kemudian pengujian sistem secara menyeluruh. Lalu terakhir evaluasi dan penyusunan laporan proyek. Setiap tahapan dirancang agar sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Ya. Baik, terima kasih Mas Zainal. Silakan Mas Rafid. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Gantt atau waktu yang kami butuhkan untuk mengerjakan proyek ini. Ya, yang pertama dari perencanaan proyek, dari penentuan ruang lingkup dan SWOT, analisis kebutuhan sistem dan user, penyusunan proyek starter, penyusunan WBS, dan cost estimation itu kami kerjakan pada bulan November 2025. Oke. Dari minggu pertama hingga minggu terakhir atau minggu keempat, minggu ketiga, mohon maaf. Kemudian pada desain sistem, yaitu terdapat use case diagram, activity diagram, perencanaan basis data, ON high fidelity design, dan review desain oleh tim. Itu kami mulai dari minggu keempat bulan November 2025 hingga minggu ke 2 bulan Desember. Oke. Kemudian pada pengembangan backend, itu fitur login atau register, fitur monitoring kualitas air, fitur auto fish feeder, fitur software bibit ikan, dan fitur profil manajemen akun. Itu kami kerjakan pada akhir minggu kedua bulan Desember 2025 hingga minggu ketiga. Mohon maaf, minggu terakhir bulan Desember 2025. Oke. Terus kemudian pada bagian front end, yaitu integrasi UI dengan back end dan UI responsif, itu kami kerjakan pada bulan Desember 2025 dari pertengahan minggu ketiga hingga minggu keempat bulan Desember. Kemudian pada bagian hardware, itu perangkat hardware, logika dan kontrol alat, testing, integrasi sistem, testing internal, dokumentasi sistem, pencarian mitra, revisi penandatanganan MOU itu kami lakukan dari bulan Januari hingga bulan Mei 2026. Kemudian saya akan menjelaskan tentang estimasi biayanya. Estimasi biaya perkiraannya itu totalnya 5 juta. Itu rinciannya itu analisis dan perencanaan itu budgetnya 1 juta untuk kebutuhan, meliputi kebutuhan, studi kelayakan dan perencanaan proyek. Kemudian pengembangan aplikasinya estimasinya yaitu 3 juta. Itu biaya keseluruhan pengembangan aplikasi termasuk desain antar muka pengguna, pengembangan backend,
pengkodaan dan pengujian. Kemudian dukungan dan pemeliharaan itu 1 juta. Biayanya untuk dukungan teknis setelah peluncuran, pemeliharaan aplikasi, dan pembaruan berkala. Tapi perlu digarisbawahi bahwa ini masih estimasi atau perkiraan, jadi budget bisa berubah waktu-waktu tergantung kondisinya. Gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Bapak Rafid ya. Selanjutnya kita akan menimbulkan aplikasinya. Silakan Mas Didan dan Mas Zainal. Oke, Mas Zainal tolong didemokan. Review saja ya Mas. Nah, oke. Jadi di tampilan awal ini menampilkan splash screen yang dimana kita memperlihatkan kepada user ada dua fitur yaitu get start yang dimana itu kita harus register dulu kalau semisal si user itu belum mempunyai akun. Nah, sementara login bisa langsung login jika sudah memiliki akun. Coba di get start, Mas. Nah, oke. Lanjut. Coba diulang, Mas, diulang di bagian login. Oh ya, pencet login. Nah, oke. Nah, di dalam login ini kita harus masukkan email dan password terlebih dahulu. Ada juga fitur lain seperti lupa password dan juga aplikasi pihak ketiga jika kita mempunyai akun Google atau akun Apple atau akun Facebook gitu. Oke, Mas, lanjut. Dimasukkan emailnya dan kemudian login. Oke. Langsung login ya. Nah, kemudian ini tampilan dashboardnya di mana memperlihatkan yang pertama itu sisa pakan. Nah, sisa pakan itu apa? Di situ menampilkan bahwa user ini untuk memperlihatkan si user ini sisa pakannya tinggal berapa persen gitu. Diperbesar bisa nggak, Mas? Antara Mas Zainal tolong diperbesar gambarnya. Oke, baik, sudah kelihatan, Pak? Sudah, Mas. Oke. Nah, kemudian di pH air itu memperlihatkan bagaimana kondisi pH airnya. Sedangkan perangkat itu perangkat yang sedang aktif. Coba digeser ke bawah, Mas. Nah, di situ ada fitur jadwal pakan, pH monitor, pH optimization, pH terakhir kali. Nah, yang di monitoring history ini adalah history monitoring gitu. Jadi riwayat monitoring gitu. Ada pH terakhir sama scroll lagi, Mas, ke bawah ada apa itu satunya? Ada pakan terakhir. Oke. Nah, lanjut, Mas, coba ditekan yang bagian gambar orang yang di bawah itu. Ya itu. Nah, oke. Nah, di sini fitur profile di mana di dalamnya terdapat fitur-fitur seperti edit profile, ganti password, pengaturan tentang kami, dukungan dan bantuan, kemudian dan logout. Oke, lanjut, Mas, ke fitur yang perangkat. Nah, di sini kita menampilkan fitur perangkat yang sedang online. Nah, itu ada fitur untuk menghapus dan mengganti nama si perangkat tersebut. Coba dipencet, Mas. Nah, itu buat ganti nama. Oke, itu buat ngehapus. Nah, kemudian muncul pop-up jika mau dihapus. Oke, lanjut, Mas. Coba diklik feedernya. Feeder satunya. Nah, di sini menampilkan untuk isinya terdapat pakan pagi, semisal bulan waktunya pemberian pakan. Terus mau jam berapa gitu. Pakan sorenya mau di jam ke berapa. Kemudian ini ada statistik pH airnya.
terus kondisi pH airnya, kondisinya. Nah, di situ terdapat tulisan kondisi optimal, range-nya di antara 6,5 sampai 7,5. Kemudian untuk asisten AI-nya dan bawah lagi Mas, dia juga merekomendasikan kalau buat jadwal pembakan. Nah, berdasarkan analisis AI, nah dia memberikan rekomendasi seperti itu. Oke, lanjut ke fitur notifikasi. Nah, di sini ada fitur notifikasi di mana sebagai pemberitahuan untuk si user. Oke, back Mas, keluar Mas. Mark al Asrid yang bawah Mas. Oke. Nah, itu tuh bisa tadi Mas dipencet kiri. Nice. Oke. Untuk fitur tambah, fiturnya pas Mas, samping itu. Oke. Nah, ini untuk memasukkan nomor seri. Coba Mas didemokan Mas. Oke. Sip. Oke. Begitu, jika sudah memasukkan nomor seri maka akan menampilkan itu tadi kan 0% tuh. Nah, ini terdapat tampilannya berubah jadi sisa pakainya tadi kan 0% sekarang jadi 98%, kemudian PAR-nya jadi 7 dan perangkat yang aktifnya 1 gitu. Oke, mungkin itu saja pendemonya. Saya kembalikan lagi ke Mas Fuad. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Zainal dan Mas Zidan ya sudah mendemokan aplikasinya. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haris Abdul Malik selaku stakeholder Wait, sebentar. atas waktu dan perhatian yang telah diberikan kepada kami. Bila ada pertanyaan silakan Ya. berkenan. Ini saya ada beberapa pertanyaan. Baik, Pak. Nah, yang pertama itu untuk budgetnya kira-kira 5 juta ya fullnya ya? Iya, Bapak. Itu hanya perkiraan tapi Bapak, Oh, belum perkiraan, final oke. ya. Itu hanya Belum perkiraan final. saja. Oke, siap. Oh ya, untuk Mas Wildan tadi untuk di bagian apa namanya feeder control, coba Ya. di feedernya, kontrol feedernya tadi. Nah, coba masuk. Nah, ini yang kami harapkan kan sebenarnya user sendiri itu bisa mengkontrol feedernya itu secara manual dan juga melalui penjadwalan. Nah, untuk di sini apakah udah ada implementasinya atau belum? Oh, sudah ya. Penjadwalan sudah. Ya, sudah Bapak. Untuk yang manual? Untuk yang manual itu belum Bapak. Oke. Kita masih Itu ya. berfokus pada aplikasinya saja ya. Untuk manual Siap. itu IoT-nya juga ya. Ya, siap. Jadi yang kami harapkan tuh jadi bisa input manual juga, input penjadwalan juga bisa. Iya. Ada yang bisa per hari, ada yang bisa per minggu, ada yang bisa per bulan. Baik. Untuk ini ya, untuk PH monitoring. Oh ya, untuk PH monitoring ada riwayat gak? Ada kayak history gitu, data history. Oke. Ada. Itu grafia Bapak, itu historis ya. Oke. PH monitoring. Nah, Grafnya jadi per bulan, per minggu, per hari. ini bisa diatur nih Bapak. Oke, siap. Ya. Oke. Bagus, siap Mas. Oke. Itu saja dari saya. Oke, baik. Sudah bagus. Oke, baik. Melalui pemaparan proyek ini, kami berharap konsep yang kami beri sampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk Bapak. Kami menyadari bahwa penawaran ini masih terbuka untuk penyempurnaan, sehingga kami sangat berharap berdasarkan anggaran dari Bapak sebelumnya.
Apabila penyampaian maupun pemaparan proposal ini terdapat kekurangan, kekeliruan, atau hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ya Pak. Terima kasih kepada Bapak Hadi Sabtu Malik Ya, atas waktu sama-sama. dan perhatiannya.